Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Saya Vera. Saya akan membawakan tema Yosua 2. Kita akan memulainya dengan berdoa. Bapakku yang bertahta di kerajaan surga, Engkaulah yang mempunyai langit bumi beserta semesta alam. Ya Aba, ya Bapakku, terima kasih untuk hari-hari yang telah Engkau berikan bagi kami. Atas semua pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami. Bukakanlah telinga-telinga kami ya Bapa. Supaya kami benar-benar bisa mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap umat pilihan-Mu. Supaya kami boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Kuduskanlah setiap kami karena Engkau Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, puji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapakah Yosua? Yosua adalah yang menggantikan Musa yang mempunyai roh yang berbeda. Kalau di bahasa Inggrisnya, King James Version-nya, he had another spirit. Berarti dia mempunyai roh yang berbeda. Roh yang berbeda itu adalah dia mempunyai roh Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 4b, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau Yosua memiliki roh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai roh Tuhan? Harusnya kita punya. Karena kita umat pilihan. Cuman kadang-kadang saking banyaknya itu berhala di dalam diri kita, Tuhan itu yang kudus itu tidak bisa masuk. Jadi sebenarnya kita punya nggak roh itu sendiri? Kalau Yosua tuh dipimpin oleh Tuhan langsung directly, dan dia benar-benar syema sama Tuhan. Dan di sini juga bercerita tentang syema juga, mendengarkan suara Tuhan. Kita akan memulai dengan Yosua 2, pengintai-pengintai di Yeriko. Sitim ini letaknya di sisi timur lembah Yordan, di dekat dataran Moab. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian tadi malam ada yang datang kemari dan orang Israel itu menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bahwa keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Ketiga orang ini, Yosua, pengintai-pengintai dan Rahab ini, mereka mendapatkan satu identifikasi sebagai penolong sesama umat manusia. Dan Tuhan menyertai mereka. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas pohon itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan tutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kanaan itu orang-orangnya tuh jahat sekali. Semua itu menyembah dewa-dewi. Pengintai-pengintai itu kan pengen tahu informasi bagaimana keadaan di kota Yeriko itu. Dia mau tahu kekuatannya di mana dan kelemahannya itu di mana. Nah, sekarang kita sampai ke Rahab. Kalau Rahab artinya lebar atau besar. Rahab itu siapa? Rahab itu adalah seorang perempuan Sunda. Tapi siapa sih yang mau menjadi pelacur? Keadaan membawa orang itu menjadi seperti itu. Makanya kita sekarang nggak boleh menjadi judgement. Wah,
genit tuh orang tuh, ya kan? Pengen cowok terus, ya kan? Akhirnya jual diri, ya kan? Karena pengen Hermes, jual diri. Ada kan? Kayak selebriti sekarang. Kenapa si Rahab mau melakukan pertolongan seperti ini? Karena dia tahu bangsanya dia itu sudah tidak bisa ditolong. Karena orang-orang Israel itu punya Tuhan yang dahsyat. Tapi kenapa Tuhan mau pakai si Rahab ini? Hatinya Rahab yang mau menolong. Dan menyelamatkan keluarganya. Karena Rahab ini punya keluarga. Kita juga harus menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita lihat Rahab seperti ini, berarti dia sudah berbohong. Boleh apa enggak sih berbohong? Ya pasti tidak boleh. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi sebenarnya boleh apa enggak? Tetap sebenarnya tidak boleh. Tapi di sini ditulis setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran. Dia memilih imannya kepada Allah Israel. Rahab sudah melakukan satu pekerjaan yang sangat resiko sekali. Dan itu keluarganya bisa mati semua. Dia mengamalkan kebenaran. Dia sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Di Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya supaya itu mengingatkan kita. Tuhan itu mau mengingatkan kita kalau itu berdosa. Nah, kalau dosa upahnya apa? Upahnya adalah maut. Nah, kalau dibilang maut itu kan mati. Kalau mati, coba kalau orang pergi ke rumah orang duka. Ada nggak sih yang berpesta pora? Hahaha, hihi, ketawa, joget-joget? Kan nggak ada. Yang ada semua apa? Berkabung kan? Mukanya manyun, sedih. Terus apa? Diem, ya kan? Bengong. Jadi dosa itu seperti itu. Nanti hidupnya elu bengong, bingung, putus asa, ketakutan. Itu dosa. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi hukum Taurat itu cuma mengingatkan kita, memberitahu kalau bohong itu berdosa. Di sini ditulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, karena dia percaya kepada Allah Israel, maka dia satu rumah, satu keluarganya dia, orang tuanya beserta saudara-saudaranya, semuanya tertolong dan selamat. Di Yakobus 2:25 dia diakui. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Tuh, dia dibenarkan. Kisah Rahab ini bercerita tentang keselamatan keluarganya. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Kita harus meniru imannya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di Yosua ayat 1 itu diulang beberapa kali. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, itu artinya iman. Nah, iman itu ya harus kuat, ya kan?
diteguhkan gitu loh. Tetap apapun keadaannya. Kitab Yosua ini bercerita tentang kita ikut berperang, tapi kita harus punya iman. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Maksudnya gini loh, kalau di zaman itu, kalau mereka membunuh, kalau kamu nggak punya tanda, kan bisa asal bunuh. Karena kan orang grupnya Yosua itu pasukan-pasukannya kan disuruh binasakan, ya kan? Nah, kalau disuruh binasakan, kamu tandanya apa supaya kamu nggak binasa? Kan gua kagak tahu kalau orang lain kayak umpamanya ini pasukan A, B, C. Nah, pasukan A oke lah ya dia tahu. Nah, kalau pasukan C ini kan dia nggak tahu. Jadi bisa asal bunuh gitu. Nah, akhirnya dia diminta diikatkan, ini umpamanya contohnya jendela ya. Ini diikatkan di jendela gitu loh. Nah, kan kalau kayak gini kan kelihatan nih di jendelanya. Nah, berarti oh ada benang merah. Nah, kan si pengintai itu udah dikasih tahu. Nanti dia kasih tahu pasukan-pasukan yang lainnya, teman-temannya. Nanti kamu lihat kalau di jendela ada ikatan merah ini, ya berarti itu jangan dibunuh gitu loh. Itu orang-orang kita. Anak domba Paskah. Yang domba dipotong, diambil darahnya dan dioleskan di tiang-tiang pintu. Murka Allah bisa terlewatkan. Kalau kita cerita benang ini, kirmizi itu adalah buah merah. Buah merah, dia tuh semuanya merah. Dia corak-coraknya tuh kecil-kecil gitu. Itu buahnya enak banget. Dinamakan tali kirmizi. Jadi dia cuma ambil warna merahnya sebenarnya. Warna benang gitu loh. Warna buah kirmizi. Biasanya kalau orang-orang Buddha, dulu bapak saya juga meninggal ya. Kita itu kan ada kartu ucapan terima kasih, ya. Kartu ucapan terima kasihnya nanti di ini nih, dicetrek nih di sini, dicetrek pakai staples gitu ya. Terus nanti bawahnya ini ada permen gitu loh. Nah, nanti kalau sampai rumah dikasih tahu permennya nanti dimakan, biar nanti hidupnya manis-manis, pin on katanya gitu loh. Pin on artinya ya biar selamat lah gitu, biar nggak banyak gangguan katanya. Terus nanti tali merahnya ini dari staplesnya ini kamu cabut, kamu ikatkan di jendela atau handle rumah atau ya jendela sih biasanya ya, jendela atau apa. Nah, nanti diikatkan seperti ini. Nih, diikatkan seperti ini. Nih. Nah, ini tanda kan? Jadi biar kita tertanam dulu kepercayaan kita. Akhirnya apa? Kita percaya akhirnya sama benang ini. Dulu saya tuh sama benang-benang gini ya, saya tuh percaya banget gitu loh. Aduh, diikat loh biar ping on loh. Tetap aja masalah itu datang. Malah bertubi-tubi, kurang ajar. Kita tuh benar-benar dibutakan deh pokoknya. Jadi jangan ada yang pun percaya apapun tentang benang ini gitu loh. Itu kalau Rahab itu kan memang zamannya perang gitu loh. Nah kayak di Bali nih contohnya. Nih kalau ada orang Bali, saya minta maaf deh. Udah nggak tahu dah harus ngomong apa ya. Di Bali itu kalau pendatang-pendatang gitu ya, nanti ya dikasih tali seperti ini. Diikat-ikat begini ya. Nah, artinya apa ini? Ya kan? Oh, biar kamu nanti selamat, ya kan? Biar kamu nanti keluar masuk di sini kan banyak entah sembayangan lah, entah apalah, supaya kamu tuh ya biar selamat aja kemana-mana. Dikasih taunya selamat gitu loh. Nah,
Ya udah, akhirnya orang setiap yang ke Bali itu diikatkan seperti ini. Nah ini artinya apa gitu loh. Ini kan juga satu tanda gitu loh bagi penguasa-penguasa roh-roh yang ya tahu sendirilah ya kan. Sekarang kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, tidak ada yang aneh-aneh. Kita cuma perlu angkat cawan sama tubuh. Udah, ini aja. Dan bukan cuman ini gitu loh. Jangan pikir ini udah beres. Lu minum bergentong-gentong, lu makan berpuluh-puluh biji juga percuma. Kalau imanmu itu nggak tumbuh, imanmu nggak hidup. Kalau kamu tidak mengampuni, jangan minum cawan ini. Ini jadi celaka buat diri kamu. Saya setiap mau minum cawan ini, saya harus mengampuni dulu setiap siapapun orangnya. Saya tidak berani main-main dengan cawan ini. Karena kita percaya ini darah Yesus. Kita tidak menumpahkan darah Yesus dengan sembarangan. Nah, kita cuma perlu pakai darah Yesus untuk membasmi segala yang jahat. Jadi kalau kamu bilang takut, putus asa, seperti orang Kanaan, so what gitu loh. Apa yang harus kamu lakukan dengan ketakutan kamu? Dengan pandemi begini, COVID-20, nggak bisa keluar. Tetap beraktivitas, pakai masker, ikutin protokol yang ada, jaga jarak ya kan. Jangan kerumun-kerumun sama orang, udah itu aja dulu. Tetap berdoa, gak usah sok-sokan buka masker gitu loh. Gua udah ada darah Yesus, ya lu gak usah kayak gitulah mancing-mancing gitu loh ya kan. Bukannya kita udah bebas Ci ya kan, kok masih harus pakai masker lah. Itu kan ketentuan pemerintah, kamu gak mau pakai juga boleh, tapi nanti lu ditangkap disuruh bayar denda. Ini gak usah kayak gitu, gak usah sengaja, gak perlu ya. Jadi kalau kita udah ikut Tuhan, Tuhan Yesus itu simple ya kan, praktis ya kan. Aduh pokoknya semuanya enaknya minta ampun. Saya sudah tahu kuncinya. Kamu cuman disuruh apa? Bersama dengan dia. Sekarang saya mengurangi semua aktivitas saya. Saya cuman baca ini. Karena saya tahu dunia ini semua bisa binasa. Kalau kamu bilang, lu ngomong gede, kongtai lu, banyak ngomong lu ya kan. Lu gak kerja sih boleh. Gua makan apa? Ya ini kan saya ngomong versi saya. Kalau situ mau kerja ya gak masalah ya kan. Cuman saya bilang saya sudah mengurangi semua aktivitas saya. Karena apa? Ya kalau kita mau dikasih rejeki berkat, kita gak perlu kok susah-susah mencari. Waktu itu bordir saya tuh hampir berapa minggu tidak ada jahitan. Pegawai saya harus bayar. Peter ngomong, ini gimana ini? Kalau keluar duit terus. Saya bilang nggak apa-apa. Sebanyak yang kamu keluar, sebanyak itu juga yang kamu terima. Nggak ada yang perlu kamu sayangkan. Kalau hari ini Tuhan panggil, lu mau apa? 1 minggu itu nggak ada. Apa bahkan lebih kali lah, nggak tahu lah. Saya cuma suruh mereka bersih-bersih mesin, apa segala macam bla bla bla. Akhirnya nggak lama kemudian ada klien saya. Akhirnya dia menghubungi Peter. Peter, saya mau bordir masih bisa, dia bilang. Ya kebetulan lah, bukan bisa lagi, bisa banget gitu loh. Emang lagi nggak ada kan. Lah kan orang lagi nggak produksi, dan memang dia juga tidak produksi tahun kemarin gitu loh. Selama 8 bulan dari Maret itu emang dia stop produksi. Memang tahun kemarin itu nggak ada yang produksi. Tapi puji Tuhan tahun kemarin tidak produksi pun saya produksi masker gitu loh. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, aduh nggak ada yang susah dah. Kelimpahan itu benar-benar kok ada gitu loh. Nah akhirnya orang ini menghubungi Peter. Nah kemarin saya mendapatkan PO-nya dikasih 3.500 pieces. Nah, dan terus itu continue ada. Itu klien saya dulu. Nah, itu kembali lagi ke saya. Tuhan bisa mengembalikan tulang-tulang yang kering itu yang berserakan itu akan dikumpul-kumpulkan kembali. Dan Tuhan akan menghidupkan dari urat-urat nadinya apa-apa. Ya itu kita bisa baca sendirilah nanti.
Jadi sebenarnya nggak perlu kita takutkan gitu loh, dan nggak bisa takut pun gitu loh. Sekarang saya nggak banyak yang saya persoalkan. Orang mau ngomongin saya abaikan, saya udah nggak mau ambil di hati, udah saya buang semua, karena saya tahu manusia itu benar-benar membuat kita menjadi berdosa gitu loh. Jadi jangan gara-gara dia kita akhirnya berdosa, hidup kita jadi susah. Makanya kenapa? Kok kamu udah Kristen, kok kamu masih susah? Ya itu karena kamu tidak mematikan dosa itu. Karena kan hukum Taurat itu udah dikasih tahu. Tapi hukum yang tertinggi adalah kasih anugerah Tuhan gitu loh. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu apa? Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah masalahnya kita mau nggak menolong keluarga kita. Ada keluarga kita yang sudah gimana gitu loh. Kadang nggak karu-karuan ya kan. Kadang dikasih taunya susah. Caranya bagaimana kalau kayak begini? Kita udah sering ngomongin tapi tidak ada perubahan. Ya memang kita nggak bisa apa-apa. Yang kita bisa lakukan cuman kita bisa meminta. Karena dengan meminta, Tuhan mengasihi kita, mempunyai belas kasihan, karena dia tahu kita sudah nggak mampu gitu loh. Tapi kalau kamu mau jadi jagoan, tidak pernah mau meminta, ya silakan aja coba gitu. Yosua punya roh Tuhan, ya kan? Dia bisa berhasil karena dia mau shema. Nah, kalau kita sendiri tidak mau shema, ya itu susah lah gitu loh. Kalau saya bilang di tahun 2020 itu susah, saya ngelewatinnya dengan sukacita. Nah, di tahun 2021 ini, di awal tahun aja saya sudah mendapatkan door prize dari Tuhan. Saya tidak perlu cerita terlalu banyak apa-apa yang saya dapat, ya kan? Dari segi makanan, ya kan? Kita makan sampai berlimpah-limpah. Ada orang dikasih makan tapi nggak bisa makan karena berpenyakit. Nah, itu namanya kamu tidak mendapat kuasa menikmati. Nah, di pengkhotbah kan ada, akan menjadi sia-sia. Kalau di Bilangan 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kalau kamu mau mendapatkan janjinya Tuhan dengan berlimpah-limpah susu dan madunya, jika Tuhan berkenan, jadi jangan kamu bilang, saya cuma cleaning service, ya kan? Tuhan mana mau pakai saya. Lah, cleaning service masih mendingan daripada melacur gitu loh. Pelacur itu kan udah benar-benar pekerjaan yang sangat najis gitu loh, udah sangat hina. Jadi ya kita tahulah apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menerima kelimpahan itu. Nanti kalau sudah nggak pandemi, baru saya bisa ketemu, kita akan bertemu. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya pengen share, tapi itu bukan sombong, tapi ya itu satu kemuliaan untuk Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan itu benar-benar dahsyat. Sering-seringlah berdoa dan baca firman Tuhan. Karena
ini penuntun yang sesungguhnya gitu loh. Ini adalah kunci dari segala-galanya gitu loh. Jadi umpamanya kalau kamu mau kemana-mana, kamu kan perlu kunci kadang. Nah inilah kuncinya gitu loh. Kalau kamu nggak punya kunci, kamu nggak bisa buka. Kamu nggak bisa masuk. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Nah terakhir, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Nah, mereka menang. Nah, kita juga harus menang. Dan kita juga harus punya Roh Kudus, Roh Tuhan. Supaya kita bisa menang dalam kehidupan ini sebenarnya. Sudah engkau melepaskan segala berhala-berhala yang seperti di Yeriko, orang-orang Kanaan, dewa-dewa seperti kayak roh pemarah itu ada ya. Roh-roh pemarah itu kamu sudah berzina dengan dia gitu loh. Ada roh-roh tidak bisa memaafkan. Ada roh-roh pelit ya kan, ada roh-roh yang suka ngomongin orang, ada roh-roh yang suka memfitnah orang, ada orang yang menjadi munafik ya kan, di belakang suka ngomongin orang tapi di depannya itu beda. Itu banyak sekali roh-roh. Nah itu adalah berhala-berhalanya kita. Please tolong itu ditinggalkan semua dan kembalilah kudus bagi Tuhan supaya setiap doamu didengar. Berimanlah kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat dan berguna. Tetap mempunyai harapan dan semangat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ya Bapa yang begitu indah, yang Engkau begitu mengasihi kami. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Biarlah setiap roh Tuhan ada di setiap orang yang percaya dan mau melakukannya. Dan biarlah iman itu terus disempurnakan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami teramat lebih besar. Kepadamu lah kami menyembah. Puji Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.